Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Ini wakil presiden. Terima kasih Anies Baswedan. buat Jakarta, Semakin nyaman, tapi kami jauh lebih. jadikan kau Presiden RI. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Ini wakil presiden. Anies jadi presiden. Ini wakil presiden. insyaallah. Itu ada dan itu langsung kepada saya. Begitu juga 2014 waktu saya mengalami memimpin itu kan 2019. Waktu 2014 sama Pilpres juga, saya waktu itu juga masih bintang 1. Saya juga melihat ada tindakan yang melanggar peraturan perundangan pemilu, kecurangan. Yang saya tahu secara langsung saja 2 Pilpres terakhir kecurangan itu ada. Pidana pemilu ya, 2019 saya melihat itu. 2014 ya saya melihat itu. Kan juga terjadi pada saat saya kemudian harus menimbang-nimbang. Saya tunduk pada tekanan ini atau enggak? Kalau tunduk konsekuensinya apa? Enggak tunduk konsekuensinya apa? Mega pasti punya hitungan sendiri. Kapan harus bertindak pada situasi di mana siap meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini banyak komunikasi ya. Komunikasi dengan jubir Timnas Amin, komunikasi dengan staf-staf lingkaran dekat Anies ya. Tapi kita tetap coba sajikan hal yang menarik ini. Hal yang menarik ini adalah ini, Andika Perkasa bongkar kecurangan 2 Pilpres terakhir, publik ngeri. .2, ini ex Panglima TNI loh. Luar biasa ya. Silaumen ya, pakaiannya merah-merah. Coba kita bacakan karena ini mantan Panglima TNI, tentu bukan hoax yang dia sampaikan. Kita bacakan suara.com. Mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membongkar adanya kecurangan pemilu atau Pilpres. Hal ini diungkapkan Andika saat ditanya apakah ada kemungkinan kecurangan dalam Pilpres 2024. Potongan video berisi Andika Perkasa mengaku telah ada kecurangan pemilu pun menjadi viral. Salah satunya dibagikan oleh pemilik akun X, dulu Twitter, Iman Lagi pada @Iman Lagi pada Rabu 29
November. Akun ini membagikan cuplikan wawancara Wakil Ketua TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tersebut. Dalam video, Andika Perkasa menyatakan sangat mungkin Pilpres 2024 diwarnai dengan kecurangan. Bukan tanpa alasan, ia berkaca pada gelaran Pilpres dalam 10 tahun terakhir atau tepatnya sejak Pilpres 2014 hingga 2019. Jadi ikut menjadi bagian enggak? Menurut Andika, kecurangan yang terjadi dalam pemilu biasa melibatkan Tentara Nasional Indonesia TNI, Kepolisian Republik Indonesia Polri hingga aparatur sipil negara ASN. Ini Andika yang ngomong ya. Kalau berbicara kemungkinan sangat mungkin karena yang saya tahu secara langsung saja 2 pilpres terakhir kecurangan itu ada. Ya, beber Andika Perkasa dalam pernyataannya seperti dikutip suara.com. Penggunaan potensi misalnya TNI, Polri, ASN itu ada di 2 pilpres terakhir sambungnya. Karena itu lanjut Andika, masyarakat tidak bisa berpura-pura percaya bahwa kecurangan tidak akan terjadi dalam pilpres mendatang. Sekalian aja Andika dilaporkan tuh, jangan tanggung-tanggung tuh. Ya, jangan hanya Aiman saja dilaporkan. Menurutnya semua pihak harus saling mengingatkan agar bisa mencegah terjadinya kecurangan. Jadi kalau kita berpikir di pilpres yang ini 2024 nggak mungkin terjadi, yaitu kita namanya pura-pura. Makanya kita kan perlu mengingatkan karena kemungkinan kecurangan itu pasti ada, jelas Andika. Dan konsep institusi yang punya reach out-nya sampai dengan desa itu yaitu tadi. TNI, Polri, kemudian pemerintah desa apalagi. Itu lebih lengkap lagi Pungkas Jenderal TNI Purnawirawan ini. Pengakuan Andika membeberkan adanya kecurangan dalam 2 pilpres terakhir langsung membuat warganet ngeri. Terlebih melihat kapasitas Andika Perkasa yang sempat menjadi orang nomor 1 di TNI. Anjay, anjay. Ini Panglima TNI loh takut wakakak, tulis warganet. Artinya pemilih 2014, 2019 seharusnya Prabowo menang. Insting oposisi memang tidak salah, laknat memang, kecam warganet. Enggak juga ya, karena tidak ada bukti juga. Tim partai marah, ini serba salah ya. Kalau mau bilang pemerintah sekarang gak benar, nah kan isinya mereka juga. Kalau mau bilang 2 pilpres sebelumnya terjadi kecurangan, nah kan yang menang mereka juga, sentil warganet. 2 pilpres terakhir yang menang siapa ya? Sindir warganet. Itu nyodok kerongkongannya sendiri. Wong 2 pemilu terakhir yang menang PDIP sampai sekarang kepala daerah mayoritas PDIP. Menterinya juga kebanyakan PDIP. Menko Polhukam malah jadi cawapres dia. Ironis, mau nusuk orang lain malah bunuh diri, tambah yang lain. Ya sahabat daerah sekalian. Apa yang harus kita katakan ya? Begini. Kalau pemilu itu kurang dan curang, rasanya terlalu naif. Kalau kita mengatakan tidak ada atau tidak pernah terjadi, bohong. Sejak 1999, kemudian 2004, 2009, 2014, 2019, kecurangan itu pasti ada dan bisa dibuktikan. Kalau kita cuma merujuk pilpres saja ya sejak 2004. Buktinya ada sengketa pilpres di MK setiap edisi. Pada 2004 diajukan pasangan Wiranto berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Kemudian pada tahun 2009 diajukan oleh 2 pasangan sekaligus ya. Baik pasangan Megawati Prabowo maupun pasangan Yusuf Kala Wiranto. Kemudian dalam tahun 2014 diajukan Prabowo, 2019 diajukan Prabowo. Jadi kalau patokannya adalah sengketa hasil pilpres, ya memang ada. Kita nggak bisa membantahnya bahwa aroma kecurangan itu ada, tetapi memang permasalahannya adalah pihak yang memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi tidak bisa membuktikan syarat-syarat permohonan yang benar, yaitu suara dia lebih unggul dibandingkan suara yang ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU. Itu soalnya. Tapi kalau kecurangan ada, tidak bisa dibantah. Nah soalnya adalah ada 2 hal.
apakah kecurangan itu signifikan mempengaruhi hasil? Yang kedua, apakah kemudian pihak pemohon tidak memiliki kemampuan untuk membawa data-data kecurangan itu di hadapan majelis konstitusi? Dua-duanya ada. Barangkali tidak bisa menunjukkan signifikansinya. Yang kedua, ya tidak mampu membawa bukti-buktinya. Jadi sahabat era sekalian, bukan berarti tidak ada kecurangan. Kecurangan ada, tetapi tidak bisa dibuktikan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau Anda mengikuti sidang terakhir di Mahkamah Konstitusi pada konteks Pilpres 2019, how come you prove kecurangan tersebut kalau proses pembuktiannya itu hanya diberikan waktu 1 hari saja di antara semua sidang itu, yaitu dengan memanggil para saksi. Dan itu pun dibatasi hanya 5 orang saksi. Bayangkan, 5 orang saksi dari pihak pemohon, 5 orang saksi dari pihak termohon, yaitu KPU, dan 5 orang saksi dari pihak terkait. Bagaimana kita bisa membuktikan kecurangan dari Sabang sampai Merauke? Makanya saya katakan bullshit kalau kita bersidang di Mahkamah Konstitusi lalu Mahkamah Konstitusi menunjukkan mana signifikansinya. From the beginning, kalau Anda tidak bisa menunjukkan bahwa Anda memang suaranya menang, maka sudah pasti tidak akan diperkenankan, dimenangkan atau dikabulkan tuntutan Anda atau permohonan Anda di Mahkamah Konstitusi. Itu yang dulu. Kalau yang sekarang misalnya Mahkamah Konstitusi berpihak, I don't know exactly. Tapi yang jelas, sahabat era sekalian, kalau Anda tidak menunjukkan signifikansinya, udahlah. Yang namanya sidang itu hanya drama saja. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa ada yang namanya kecurangan yang secara STM, ya, sistematis, kemudian terstruktur, ya, dan kemudian masif. Kalau seandainya proses pembuktian itu hanya kita diberikan waktu 1 hari saja, ya, 1 hari memeriksa saksi pemohon, 1 hari memeriksa saksi termohon, 1 hari memeriksa saksi pihak terkait, 3 hari, kemudian 1 hari untuk membacakan permohonan, ya, 1 hari membacakan tanggapan dari KPU. Ya mungkin dalam berapa kali sidang tersebut, ya, dalam jangka waktu kira-kira 14 hari, bagaimana kita bisa membuktikan itu. Tetapi kalau Anda meyakini, ya, bahwa itu ada, ya saya kira mayoritas akan meyakini. Pertanyaannya adalah apakah sistem keadilan pemilu kita, electoral justice kita itu cukup solid untuk mengatasi semua itu, mulai dari tingkat awal sampai tingkat terakhir. Misalnya dalam proses penghitungan suara. Kalau Anda mau keberatan, yang diberikan kepada Anda paling adalah mengisi form keberatan di berbagai tingkatan. Di KPU begitu juga. KPU tinggal mengatakan kalau Anda keberatan, silakan Anda ke Mahkamah Konstitusi. Maka tidak ada gunanya proses penghitungan suara yang berjenjang tersebut kalau tidak memberikan kesempatan untuk mengoreksi. Karena itu sahabat era sekalian, penting bagi semua pasangan untuk memiliki data hulunya, raw materialsnya berupa C1 plano atau C1 yang bisa menggambarkan perolehan suara sesungguhnya. Itu kita baru bicara tentang perolehan suara, belum kecurangan sebelum pencoblosan tentunya. Kecurangan sebelum pencoblosan, bagi-bagi money politics dan lain sebagainya, itu juga harus diselesaikan. Bila perlu diskualifikasi pasangan calon yang melakukan itu secara sengaja dan secara masif, terstruktur dan sistematis. Ya, bagi-bagi apapun, bagi-bagi susu, bagi-bagi telur, mungkin bagi-bagi apapun. Kalau itu menjadi program yang sistematis, terstruktur dan masif, maka itu bisa menggugurkan pasangan calon. Begitu proses penghitungan suara, maka suara tersebut from the beginning harus bisa diketahui hasilnya 1 jam setelah TPS ditutup di waktu Indonesia bagian Barat. Kalau tidak, maka bisa jadi kemudian ada legitimasi, ada justifikasi dari kelompok, aktor, organisasi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Dan kemudian sertifikasinya dari KPU. Ingat, ya, waktu itu pukul 2 dini hari KPU menetapkan hasil Pilpres. Jadi sahabat era sekalian, sekali lagi, ya,
kita bukan tidak percaya bahwa Pilpres itu curang dan mantan Panglima TNI mengkonfirmasi hal tersebut, tetapi permasalahannya adalah adakah kemampuan kita untuk menegakkan sebuah sistem yang jujur dan adil? Adakah kemampuan kita untuk memastikan bahwa pemilu itu luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil? Karena itulah pesan konstitusional. Tidak usah menggunakan kalimat lain. Luber dan jurdil itu adalah kalimat konstitusi. Pasal 22E ayat 1. Nah, itu saja persoalannya ya. Oke. Coba kita baca komentar Sobat RH sekalian terkait dengan hal ini. Doakan saya ya, semangat membuat konten kembali. Beberapa kali saya lost ya. Oke, siapapun yang membuat kemungkaran dan makar di buminya Allah, maka Allah akan membalas makar mereka dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya mereka cakar-cakaran antar muka mereka sendiri. Ya, tetapi begini saudara sekalian ya. Kita tidak berhenti begitu saja. Yang kita inginkan adalah ada penyelesaian secara komprehensif. Kebenaran boleh datang dari manapun, bahkan dari pelaku kejahatan sekalipun. Tetapi paling tidak kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri terus menerus. Oke. Kemudian kita bongkar-bongkar lagi. Mantap. Amin 2024. Insya Allah doa kita semua diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Pasangan Amin jadi presiden 2024. Kemudian solawat asgil ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgiliz zalimin bizalimin. Oke. Kalau bangkai disimpan lama-lama akan keluar bau busuknya busoknya ya. Kedepannya kita menangkan Amin, umat Islam harus buktikan Amin menang satu putaran. PDIP katanya tidak butuh suara umat Islam. Kemudian mengapa Andika bersuara sekarang padahal 2 kali pemilu dikudeta rezim dan grupnya didukung oligarki? Ya karena sekarang dia mendukung pasangan Ganjar Mahfud, berada di luar mainstream istana. Sesuai prediksi Andika bermaksud menyikut Jokowi dan Paslon 02. Secara bersamaan dia juga menyikat Megawati sebagai pemenang 2 pilpres tersebut. Hahaha. Kemudian sudah sah bisa dimakzulkan. Kalau dimakzulkan banyak alasannya. Termasuk tadi ya. Ketika kemudian melakukan obstruction of justice. Pak Refli, saya tertarik dengan desain pemilu elektronik voting yang pernah dirumuskan Rizal Ramli. Biayanya hanya 30 triliun. Jauh lebih murah dan biaya pemilu sekarang. Mungkin diaplikasikan nggak Pak? Kalau sekarang nggak mungkin. Kalau sekarang proses pengadaan surat suara, kertas suara dan lain sebagainya sudah berlangsung. Mungkin untuk the next election. Karena kalau misalnya electronic voting dilakukan, electronic counting dilakukan, maka memang memotong biaya dan kemudian juga termasuk mereka-mereka yang memburu rente, ya. Mereka-mereka yang memburu rente dari KPU. KPU koalisi Pak D. Usman. Aku nggak paham kenapa Jenderal TNI Polri bisa kaya raya. Jangan suuzon. Kemudian apalagi ya, rakyat rame-rame jaga Amin dari kecurangan pemilu. Ya tapi tidak hanya jaga Amin dari kecurangan pemilu, tapi juga bagaimana sektor yang lebih hulu lagi, yaitu bagaimana menggalang suara ya. Bang, kalau KPU bermain curang gimana cara mengatasi dan solusinya? Dengan ditiadakan debat cawapres oleh KPU tentunya ada bisikan Jokowi atau pihak yang ikut serta mungkin, artinya KPU sudah mulai masuk angin. KPU masuk angin sangat mungkin, tetapi soal debat cawapres skenarionya tetap ya akan ada debat cawapres. Cuma yang kita tidak jelas adalah kok harus didatangkan pendamping. Kalau tim Amin mengatakan capresnya datang sebagai audiens, itu ya yang saya pahami. Tapi tim Amin, timnya paslon nomor 2 mengatakan bahwa dia
diberikan waktu didampingi langsung di mimbar. Padahal bukan itu yang dimaksud ya. Apalagi nih, Jokowi the real genius. Oke. Jurdil dari TPS sampai ke KPU harus diawasi. Ya sebenarnya bukan hanya TPS KPU, itu penghitungan suara. Jadi sobat era sekalian, pemilu itu ada dua bagian besar. Satu kampanye, dua penghitungan suara, satu pemungutan suara. Ada tiga bagian besar yang kita harus awasi. Satu kampanye, dua pemungutan suara, tiga penghitungan suara. Itu yang harus diawasi sama-sama ya, dilakukan dan diawasi sama-sama. Demo aja rame-rame kalau sampai terjadi KPU curang ya. Kalau kita tidak punya bahan, ribet juga. Dari awal terus terang sobat era sekalian, saya tidak percaya KPU dan Bawaslu hari ini. Karena KPU dan Bawaslu hari ini adalah KPU dan Bawaslu yang penakut. KPU dan Bawaslu yang cenderung dilindungi. Coba bayangkan, ketua KPU sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal kok nggak dipecat. Bawaslu sudah jelas yang namanya pengerahan abdesi itu tidak boleh, kok bukan dibilang pelanggaran ya. Tetapi mudah-mudahan nanti tetap terpilih presiden yang enlightened, yang tercerahkan dan bisa mengubah ini semua. Kita menginginkan pemilu yang jujur dan adil ya. Pemilu yang jujur dan adil. Oke, itu saja sobat era sekalian. Nanti kita akan lanjutkan dengan isu-isu lainnya. Karena menarik ya, isu-isu ini mau disambut ya. Tapi yang jelas kalau boleh appeal, pemilu harusnya tanpa cawe-cawe dari Jokowi. Jadi pemilu tanpa Jokowi itu sudah seharusnya. Lalu maksudnya apa? Ya Jokowi urusi pemerintahan. Jangan dia ngurusin pemilu. Urusi bagaimana sisa pemerintahannya agar ekonomi meroket ya. Soal-soal infrastruktur diselesaikan, utang luar negeri, semua masalah fiskal dan lain sebagainya. Serta timnya tetap kompak. Yang sibuk pemilu ganti aja. Tapi yang jelas dia tidak boleh menggerakkan aparatur sipil, tidak boleh menggerakkan aparatur militer, tidak boleh menggunakan dana publik untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Itu saja. Oke, mudah-mudahan ke depannya negeri ini makin baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.